Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Segel tidak efektif. Tubuh semua orang di langit langsung menegang saat mereka merasakan permukaan mata ular yang sangat gelap dan dingin. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia ini, kekuatan yang membakar langit dan merebus laut. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, sepertinya tidak ada seorang pun, kecuali para elit legendaris yang telah melatih doki mereka sampai setara dengan alam, yang tidak akan merasakan ketakutan gemetar di bawahnya. Ekspresi Suqian juga menjadi sangat serius saat segel film energi hancur. Dia terlalu malas untuk peduli dengan Gold Silver Breakers yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli dari Back Corner Region yang terlibat dalam invasi skala besar, Suqian lebih takut pada Fallen Heart Flame yang ada di menara. Api surgawi itu sendiri sudah menakutkan. Sebuah api surgawi yang telah mengumpulkan dan membentuk kecerdasan cukup untuk menyebabkan orang lain gemetar ketakutan hanya dengan menyebutkannya. Orang-orang dari wilayah sudut hitam ini mungkin orang-orang yang serakah, tidak bermoral dan kejam, tetapi bahkan jika mereka diberi keberanian ratusan kali lipat, mereka tidak akan berani mengulurkan tangan ke arah siswa Akademi Dalam. Para siswa ini berasal dari seluruh penjuru benua. Kebanyakan dari mereka memiliki beberapa faksi di belakang mereka. Mungkin faksi-faksi ini mungkin tidak terlalu kuat jika mereka dipisahkan. Namun, jika mereka berkumpul bersama, bahkan wilayah sudut hitam akan mengalami kesulitan menahan amarah seperti itu. Selain itu, Yayasan Akademi Jianan secara alami tidak lemah setelah mampu berdiri di benua selama bertahun-tahun. Namun, beberapa hal jarang akan diambil kecuali jika itu menjadi situasi hidup dan mati yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah sesepuh yang menjaga aula yang ditemui Xiao Yan ketika dia dan yang lainnya memasuki lembah misterius setelah memperoleh 5 besar kompetisi kualifikasi. Kekuatan keduanya pasti tidak lebih lemah dari Hugan. Jika mereka campur tangan, orang-orang dari wilayah sudut hitam ini pasti sudah lama dikalahkan. Semua sesepuh dari Akademi Dalam, dengarkan. Bentuk formasi. Tatapan Suqian berkedip. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras dan benar-benar mengabaikan Gold Silver Breakers serta banyak ahli dari Back Corner Region yang melihat mereka dengan kebencian sambil berteriak kepada semua sesepuh. Semua sesepuh terkejut saat mendengar teriakan Suqian. Pandangan mereka menyapu para ahli dari Back Corner Region yang ada di sekitar mereka. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum memindahkan tubuh mereka dengan cepat ke langit di atas, menara pemurnian ki langit yang berkobar, dan membentuk formasi penyegelan besar dari sebelumnya. Para ahli dari daerah sudut hitam dengan cepat berkumpul setelah melihat aksi para sesepuh Akademi Dalam. Tatapan mereka sangat menarik saat mereka melihat bagian atas yang rusak dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Ceka-ceka, Tuan Han, sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang dan mengalahkan mereka sekarang karena tetua Akademi Dalam terlalu sibuk menangani barang-barang mereka sendiri. Seorang lelaki tua yang tampak seperti elang gelap menatap para sesepuh yang akan melepaskan doki mereka dengan maksud menyegel api surgawi, sekali lagi, dan memberi Han Feng tawa aneh. Keke, Old Ban tidak perlu terlalu cemas. Setelah pertarungan besar sebelumnya, para tetua dari Akademi Dalam sudah kelelahan. Di sisi lain, api surgawi telah mengisi ulang kekuatannya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyegelnya sekarang. Mereka bahkan mungkin menderita kerugian besar di bawah serangan api surgawi. Han Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kita bisa menunggu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah sebelum mengambil tindakan untuk merebut api surgawi. Meskipun Han Feng berbicara dengan cara ini, dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya.
Meskipun dia mendapatkan keuntungan setelah mengumpulkan sekelompok besar pembantu, dia bukan orang bodoh. Dia tahu dengan jelas bahwa dasar dari Akademi Jianan cukup kokoh. Jika mereka benar-benar membuat mereka marah, kemungkinan mereka semua akan menderita. Tujuannya hanya api surgawi, dan dia tidak ingin membentuk perseteruan darah dengan Akademi Jianan karena itu. Merebut api surgawi dapat menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak menjadi sangat buruk, tetapi masih ada celah antara itu dan perseteruan darah. Para ahli dari Akademi Jianan dalam pengasingan mungkin dapat menerima api surgawi direnggut, tetapi mereka tidak akan menerima situasi di mana lebih dari setengah sesepuh terluka atau mati. Orang tua yang dipanggil Bantua itu sedikit mengernyit setelah mendengar ini, tapi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia awalnya memiliki dendam yang sangat dalam dengan Akademi Jianan. Oleh karena itu, fraksinya sering berkonflik dengan unit penegakan hukum Akademi, dan akan menderita luka parah dan kematian setiap saat. Secara alami, mereka tidak ingin melepaskan kesempatan langka ini untuk sangat merugikan Akademi. Gelombang penghalang energi samar sekali lagi muncul setelah Douki melonjak dari sesepuh di langit. Namun, penghalang energi kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih lemah dan lebih tipis dari sebelumnya. Jelas sekali, para sesepuh telah menanggung beban yang cukup berat dari pertempuran besar sebelumnya. Selama waktu Han Feng sedang berbicara, sesosok berdarah tiba-tiba bergegas sebelum dengan hati-hati masuk ke kerumunan. Tatapannya gelap dan ganas sambil mengandung seutas benang ketakutan saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang berada tidak jauh dari situ. Sosok darah yang bergegas masuk secara alami adalah Fan Lao. Namun, sosoknya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Penampilannya seolah-olah berada di nafas terakhir dan bisa mati kapan saja. Para ahli dari Back Corner Region di sekitarnya mungkin akan sedikit senang melihat sikap Fan Lao yang menyedihkan, namun, mereka merasakan keterkejutan dan keseriusan yang lebih besar. Yang pertama benar-benar berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh pemuda kurus meskipun dia kuat. Seberapa kuat orang itu? Sekte Leader Fan, kamu baik-baik saja. Han Feng juga kaget sesaat dengan kemunculan Fan Lao. Sesaat kemudian, dia merajut alisnya dan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum mendorongnya ke Fan Lao. Fan Lao pada dasarnya menyambar pil obat sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menghela napas dalam saat kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sepasang sayap api hijaunya. Suaranya sedikit kering dan serak, api surgawi. Orang itu menahan saya. Jika tidak, dia akan menderita. Setiap orang secara alami tidak tahu apakah akan setuju atau tidak setuju dengan alasan tersebut. Mereka semua merasakan sesuatu dari pertarungan antara Fan Lao dan Xiao Yan. Teknik Dou yang digunakan terakhir tidak lebih lemah dari Fan Lao. Sepertinya bahkan tanpa masalah satu Douki menundukkan yang lain, kekalahan Fan Lao masih tinggal masalah waktu. Tatapan Han Feng berkedip. Dia menatap Xiao Yan di kejauhan saat sebuah pikiran bergulir di dalam hatinya. Pemuda ini mampu mengalahkan bintang 4 Do Huang Fan Lao. Bahkan dengan penghapusan pengekangan yang ditimbulkan oleh afinitasnya pada yang terakhir, kekuatannya harus berada di dalam Do Huang bintang 5. Jika aku bertemu dengannya sendirian, itu mungkin untuk mengalahkannya. Meskipun Han Feng juga tahu dengan jelas bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik Dou yang cukup kuat, dia biasanya mengumpulkan beberapa hal baik dari membantu orang lain memperbaiki pil obat sebagai alkemis tingkat 6. Secara alami, dia tidak kekurangan hal-hal baik. Teknik Dou kelas D mungkin sangat langka bagi orang lain tetapi itu tidak akan membuatnya terkejut. Saya perlu mencari waktu dan menyelidiki latar belakang pemuda ini. Setelah itu, saya akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Sayap api hijau perlahan mengepak di belakang Xiao Yan saat dia menyaksikan Fan Lao yang bergegas ke lingkaran yang terdiri dari para ahli dari daerah sudut hitam.
Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Orang tua licik ini. Sekarang karena ada begitu banyak orang kuat yang menjaganya, tidak mudah untuk membunuhnya. Untungnya, dia bisa melukainya dengan parah dalam pertempuran hari ini meskipun tidak bisa membunuhnya. Dia bahkan mungkin meninggalkan cedera yang sulit untuk pulih sepenuhnya. Pada saat itu, orang tua ini akan mengalami kesulitan memasuki level yang lebih tinggi terlepas dari jenis taktik yang dia gunakan. Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng yang berada di samping Fan Lao. 4 mata saling memandang. Kedua belah pihak berisi niat membunuh yang padat dan dingin yang hanya mereka pahami di dalam hati mereka. Xiao Yan mengepalkan kelima jarinya perlahan. Namun, suara lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya saat ini, jangan sembrono. Orang itu memiliki cukup banyak orang kuat di sekitarnya. Anda tidak akan dapat menghadapinya bahkan jika Anda melepaskan kekuatan yang dapat saya pinjamkan secara maksimal. Saya akan mengulanginya lagi. Kecuali jika Anda telah mencapai kelas doang, Anda harus mengurangi benturan langsung dengan mereka. Anda harus tahu seberapa kuat seseorang yang telah mempraktikkan Flame Mantra dan menelan api surgawi itu. Meskipun dia mungkin telah berlatih metode Qi yang tidak lengkap, seseorang tetap tidak boleh meremehkannya. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan tinjunya yang erat. Dia tidak bisa gegabah saat ini, namun, jika dia ingin maju ke Doang, dia setidaknya membutuhkan 2 tahun bahkan dengan kecepatannya saat ini. Celah ini terlalu lebar. Kelas yang disebut penghalang antara yang biasa dan yang kuat di benua itu tidak mudah untuk ditembus. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke atas, menara penyulingan Qi langit yang berkobar. Jantungnya diam-diam melonjak. Hal ini adalah faktor krusial dalam memutuskan apakah dia bisa dengan cepat naik ke kelas Doang. Oleh karena itu, dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Orang-orang di langit masing-masing mengandung pikiran mereka sendiri. Formasi penyegelan yang dikendalikan oleh Suqian sekali lagi memancarkan cahaya yang intens. Namun, saat cahaya telah mencapai tingkat puncaknya, bagian atas, menara penyulingan Qi langit yang berkobar, yang sebelumnya tanpa gerakan akhirnya mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Segera, gelombang sonik seperti zat membentuk-bentuk riak saat itu dengan cepat menyebar, menghancurkan lingkungan yang semula menyedihkan sampai mereka benar-benar berantakan. Tubuh besar itu juga melonjak di depan banyak tatapan kaget di bawah ledakan seperti guntur sementara gelombang sonik terdengar. Api tak terlihat yang melesat ke segala arah seperti badai karena dengan keras menghantam penghalang energi di sekitarnya. Serangan kuat itu menyebabkan penghalang energi dengan cepat membentuk gelombang riak yang secara samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Saat tabrakan terjadi, ekspresi dari cukup banyak sesepuh menjadi sedikit lebih pucat. Aura mereka juga secara bertahap menjadi jauh lebih lemah. Ini adalah api surgawi dari Akademi Dalam. Astaga, itu benar-benar telah berevolusi sampai hampir membentuk bentuk korporel. Para ahli dari wilayah sudut hitam yang melihat ular besar tak terlihat yang menempati sebagian besar langit untuk pertama kalinya, segera mengeluarkan teriakan kaget. Wajah mereka tercengang. Han Feng juga dikejutkan oleh besarnya tubuh Flame Heart Flame. Namun, tak lama kemudian, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Jika dia berhasil memperbaiki dan menelannya, kemungkinan dia akan mampu memecahkan penghalang antara Dou Huang dan Dou Zong. Ji! Suara mendesis aneh sekali lagi bergema di langit. Pithon api yang tak terlihat itu tampaknya sadar bahwa segelnya akan segera pecah. Ia segera mengayunkan ekornya dan tubuh besarnya seperti kilat saat ia membawa momentum yang bahkan menyebabkan ruang bergetar saat ia dengan keras menghantam bagian dari penghalang energi. Retak!
Setelah tabrakan yang kuat ini, penghalang energi yang beriak dengan cepat akhirnya mengeluarkan suara yang jelas yang mengindikasikan bahwa dia tidak dapat menangani beban yang berat. Garis retakan kecil tiba-tiba muncul di bawah tatapan kaget para sesepuh sebelum mulai sepenuhnya menutupi penghalang energi seperti jaring laba-laba. Ekspresi Su kian jelek saat dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retak dan akan pecah. Dia tahu bahwa segelnya sudah gagal. Bang! Kepala besar Pithon itu bertabrakan dengan keras ke penghalang energi yang akan pecah. Kekuatan yang sangat besar itu akhirnya menghancurkannya. Dalam sekejap, fragmen energi itu menari di seluruh langit. Penghalang energi seperti silinder benar-benar hancur saat ini. Desis gila aneh yang berisi kegembiraan liar meletus dari mulut besar yang ganas dari ular piton besar yang tak terlihat seperti sambaran petir saat penghalang energi dipatahkan. Pithon api yang tidak terlihat tidak segera melarikan diri setelah lolos dari pengekangannya. Sebaliknya, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Mata ular yang gelap dan dingin menatap tajam ke arah Xiao Yan dan Han Feng. Matanya mengandung keserakahan dan keinginan yang sangat mirip manusia. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.